Biografi Gus Rocky yang cinta sholawat dan penghafal Al-Quran. Gus Rocky lahir tanggal 24 Oktober tahun 2000 dari pasangan Gus Saifuddin Yahdi dan Nyai Mustafrida. Ia bersama kakaknya, Gus Ilham, menjadi yatim saat masih kecil. Kenangan indah bersama ayahnya, kata Gus Rocky, saat ia rewel, selalu diberi banjari untuk mengekspresikan tangannya yang ekspresif. Secuil memori itu, ditambah dididikan ibundanya yang sabar, membangkitkan mahabbah pada sholawat Nabi. Saat masih kecil, ibu selalu memutarkan sholawat Nabi, dan dari sering mendengar sholawat Nabi itu, menjadikan saya suka dan menirukan sholawat Nabi, terang Gus Rocky. Kesukaannya pada sholawat Nabi, menghantarkannya kepada peruntungan. Ia berhasil memperoleh juara 2 pada Festival Banjari di Universitas Darul Ulum Jombang. Yang dari pencapaian ini, ia kemudian dikenal masyarakat luas. Gus Rocky sering diundang ke berbagai daerah untuk bersalawat, bahkan kerap berduet dengan pesolawat kesohor di negeri ini, untuk menyebut seperti Habib Syekh, Kiai Kanjeng Caknun, dan lain sebagainya. Namun kecintaannya kepada solawat pernah dihentikan oleh ibunya, Bu Nyai Mustafrida. Sebab hafalan Al-Quran yang dirintis sejak umur 8 tahun, banyak yang hilang. Waktu itu saya masih sibuk menjadi pengajar dini. Saya kira, anak saya ini bisa menghafal mandiri. Tetapi ternyata setelah saya tes sendiri, banyak hafalannya yang hilang. Karenanya saya minta ia menghentikan bersolawatnya hingga hatam Al-Qurannya, terang Bu Nyai Mustafrida. Pada akhirnya Gus Rocky bisa menghafal 30 juz tepat saat ia berumur 13 tahun. Dari rentang mulai menghafal, ia memerlukan waktu 6 tahun. Sebenarnya saya ditarget oleh ibu, bisa hafal selama 2-3 tahun. Tapi karena banyak kendala, akhirnya molor hingga 6 tahun, ujar Gus Rocky. Rentang waktu yang molor itu, Bu Nyai Mustafrida menjelaskan. Anak saya itu ya seperti kebanyakan anak-anak lainnya. Kadang malasnya muncul, kadang nangis saat disuruh menghafal, tutur Bu Nyai Mustafrida, pengasuh asrama Al-Qurtubi itu. Disinggung soal metode yang digunakan untuk hafalan Al-Quran Gus Rocky, Bu Nyai Mustafrida menjelaskan. Setiap hari saya bacakan 1 ayat Al-Quran. Ia mendengarkan dengan baik dan kemudian menghafalkannya, imbu Bu Nyai Mustafrida. Alhamdulillah, Gus Rocky akhirnya bisa diwisuda, dan kini mentasihkan Al-Qurannya kepada Gus Fatoni, kata ibu 3 anak itu. Disinggung tentang keinginannya untuk belajar ilmu agama lebih dalam ke pesantren besar seperti yang dilakukan oleh Gus Fudin, ayahnya. Gus Rocky menjawab bila keinginan itu tetap ada. Hanya saja belum diperbolehkan oleh Gus Fatoni. Belum boleh oleh Gus Tony. Sebab saya disuruh fokus Al-Quran terlebih dahulu, terang Gus Rocky. Kata Gus Rocky, saat ini selain fokus tasik, murojaah hafalan Al-Quran, juga belajar kitab-kitab kuning ke ustadz-ustadz di Mojogeneng seperti ngaji kitab Mabadi Fiqh, kitab Sulam Taufik, kitab tafsir Jalalain dan lain sebagainya.